Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2001-05-1022. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk soal-soal UTS Medan Elektromagnetik. Yang pertama yaitu sistem koordinat Kartesian. Di mana sistem koordinat Kartesian ini sendiri untuk mendapatkan vektor atau hasil yang lebih akurat itu perlu kita perlu panjang, arah, sudut, kemudian komponen dari vektor tersebut. Kemudian di sini ada 3 vektor yang saling tegak lurus, di mana ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu Z. Nah, untuk penjelasan gambar pertama ini adalah di mana ini adalah titik potong antara sumbu X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada bidang antara sumbu X, Y, dan Z. Yang bidang dari sumbu Z tersendiri adalah Z. Bidang dari sumbu Z sama dengan 0. Kemudian bidang dari sumbu X, ini adalah bidang sumbu X, X sama dengan 0. Kemudian bidang dari sumbu Y, Y sama dengan 0. Nah, kemudian untuk dari gambar yang B, di sini kita mengetahui terlihat dari titik sini adalah titik P 1,2,3, kemudian titik Q 2,-2,1. Gimana cara menentukan ini? Yaitu sesuaikan di sini titik P, yaitu ini X, ini Y, kemudian ini Z. X-nya adalah 1, kita melangkah 1 ke X, kemudian ini Y, Y adalah 2, kita melangkah 2 ke Y, kemudian ini adalah Z, ke atas 3, dan ini titik terakhirnya. Kemudian titik Q. Di sini titik Q adalah 2,-2,1. Ini X, ini Y, ini Z. Di mana X-nya adalah 2, melangkah kita ke 2. Terus Y-nya, -2. Berarti -2 ke sini. -2 melangkah kita 2, kemudian Z-nya adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu komponen vektor dan vektor satuan. Di mana di sini dari kita lihat untuk mendeskripsikan vektor dalam sistem koordinat Kartesius, pertama-tama kita pertimbangkan vektor R yang memanjang keluar dari asalnya. Yang mana vektor R tersebut yaitu yang dapat saya perlihatkan, yaitu ini adalah vektor R, di mana vektor R ini adalah vektor yang memanjang yang keluar dari asalnya. Vektor R ini vektor Z, kemudian ini vektor Y. Di mana cara mencari vektor R ini adalah R sama dengan X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z ini adalah vektor R. Kemudian dari vektor B, kemudian dari gambar B, dari gambar B ini ada AX, AY, dan AZ. Maksudnya adalah di sini kita bisa menambahkan AX, bisa menambahkan AY, kemudian bisa menambahkan AZ. Kemudian yang gambar C. Gambar C ini seperti yang kita lihat ada P sama dengan 1, 2, 3, kemudian Q sama dengan 2, -2, 1. Kemudian ada titik RPQ. Nah, di mana di sini ada RP-nya 1, ini X, Y, Z, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3 ke atas. Ini titik temunya. Kemudian ada Q 2, -2, 1. Ada 2, X-nya ada 2, 1, 2, kemudian -2, X di sini -2, kemudian 1.
Z ke atas. Nah, di sini titiknya, kemudian ini titik RQ, ini titik RP, dan ini yang menghubungkan adalah titik RPQ. Dengan rumus yaitu R, X tambah Y tambah Z. Nah, selanjutnya adalah perkalian titik. Perkalian titik ini adalah B dikali A. Atau hasil selanjutnya B dikali A dikali A. Jadi, untuk contoh soalnya seperti di bawah ini, tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan A sama dengan 2I tambah J tambah 5K, kemudian B sama dengan 4I tambah 2J kurang K. Jawabannya adalah seperti yang berikut. Kita masukkan ke rumus yang ini. A kali B sama dengan AX BX, di mana di sini ini adalah X, ini Y, kemudian ini Z. X, Y, dan Z. Kita apakan? Kita kelompokkan dia dengan sejenisnya, di mana AX dengan BX, AY dengan BY, kemudian AZ dengan BZ. 2 kita kali 4, sini 2 kali 4, kemudian 3 dikali 2, 3 dikali 2, kemudian 5 dikali 1, karena K ini adalah 1. Ini 1. Kemudian hasilnya A kali B sama dengan 8 tambah 6 kurang 5 sama dengan 9. Hasil seluruhnya adalah 9. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkalian silang. Dari gambar yang ini, rumus dari perkalian silang ini adalah A kali B sama dengan, bisa dilihat A, JK, A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3. Di mana hasil rumus terakhirnya adalah A2, B3 kurang A3, B2 kali I, tambah A3, B1 kurang A1, B3 kali J, kemudian tambah A1, B2 kurang A2, B1 kali K. Contoh soalnya yaitu diketahui vektor A 21 kurang J tambah 3K, kemudian B 1 tambah 2J kurang 3K. Tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya itu kita masukkan rumus yang ini. AX, A kali B, 1 JK, 2 min 1, 3, kemudian 1, 2, min 1. Kemudian IJK, 2 min 1, 3, 1, 2, min 2, IJ, 2, min 1, 1, 2. Kemudian masukkan perkalian yang ini. Min 1 kali 2, 1, 2I tambah 1, J tambah 2 kali 2K kurang 2,3J tambah 2 min 2J tambah 1 min 1K. Ini hasil berikutnya 2I tambah 3J tambah 4K kurang 6I kurang 4J kurang 4K kurang K. 2I tambah 3J tambah 4K kurang 6I tambah 4J tambah K. Kemudian hasil dari perkalian A kali B adalah min 41 tambah 7J tambah 5K. Kemudian sistem koordinat tabung. Sistem koordinat tabung, di mana yang ini adalah kemudian kita masuk aja langsung ke sistem koordinat tabung ini, di mana rumus yang sudah saya cari dan contoh soalnya yang sudah saya cari yaitu rumusnya ada pi, ada rho, ada z. Ada rho, ada pi, ada z. Ada rho, ada pi, ada z. Maaf kalau saya salah menyebutkan lambang dari ini. Kemudian di mana rho itu cara mencarinya itu X2 tambah Y2, kemudian pi tan 1YX, kemudian Z dengan Z. Nah, contoh soalnya yang sudah saya cari yaitu transformasikan P123 ke koordinat tabung, di mana pi
X2 tambah Y2. Penyelesaiannya ini kita masukkan aja ke rumus ini dari nilai yang diketahui X2 tambah Y 1 tambah 2. 1 tambah 2 dikuadratkan, hasilnya kuadrat 5, akar 5 sama dengan 2,2. Kemudian ada Pi, tan 1YX, di mana Y-nya adalah 2 dan X-nya adalah 1, dikurang sama dengan 63,4. Jadi hasil titiknya adalah P sama dengan 2,2, maaf, Pi sama dengan 2,2 dan Rho sama dengan 63,4, kemudian Z-nya adalah 3. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem koordinat bola. Untuk sistem koordinat bola ini, sudah saya cari juga contoh soal dari penyelesaiannya dari gambar yang di samping. Sebelumnya kita masuk dulu ke contoh soalnya, yaitu nyatakan koordinat titik B 1,3,4 dalam sistem koordinat bola. Jawab, rumusnya adalah R, Pi, dan Rho. R, Pi, dan Rho. Di mana R X2, X pangkat 2, akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2, kemudian cos min 1, Z per akar pangkat 2 tambah Y pangkat 2, Z pangkat 2, kemudian Rho-nya adalah, Pi-nya adalah tan min 1 YX 3 per 1, sama dengan 1,6. Jadi di soal ini kita masukkan aja ke rumus yang telah ditentukan. Soalnya yang pertama, ini X, Y, Z, masukin ke rumus ini, di mana akar 1 kuadrat, 3X kuadrat, 4X kuadrat, hasilnya 5,099. Kemudian sama dengan yang tadi, ini Z-nya adalah 4 masukin nilai ini, hasilnya 38,3. Kemudian ini XY. Y-nya adalah 3, ini 1, hasilnya ini. Jadi R-nya adalah 5,099, Pi-nya adalah 38,3, dan Rho-nya adalah 71,6. Kemudian intensitas medan muatan dan intensitas medan muatan titik. Ada intensitas medan titik, kemudian yang pertama yang saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama yang saya jelaskan adalah intensitas medan muatan titik. Intensitas medan muatan titik, di mana rumusnya adalah ini, seperti yang sudah saya perlihatkan. Kemudian selanjutnya ada berbeda dengan rumus yang tadi, ada intensitas medan muatan garis, intensitas medan muatan bidang, kemudian intensitas muatan volume. Baiklah, sampai di situ yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi UTS Medan Elektromagnetik dasar sekarang ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.